Pak, sebentar lagi anak-anak sudah ujian penilaian akhir semester ya. Iya, Ma. Bagaimana persiapan anak kita, Ma? Sepertinya belum siap dia, Pak. Apalagi tema 4 kelas 6 SD kan agak susah, Pak. Bagaimana ya, Pak? Kalau begitu, Ma, suruh aja anak kita melihat latihan-latihan soal di channel YouTube. Channel YouTube siapa, Pak? Di Laskar Pelangi Channel, Ma. Di sana ada video latihan soal-soal tema 4 kelas 6 SD. Jangan lupa nanti beritahu anak kita untuk subscribe channel itu ya, Ma. Coba kita perhatikan ya, Ma, latihan-latihan soalnya. Soal yang pertama, proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya disebut A. Ruralisasi, B. Globalisasi, C. Intensifikasi, D. Imigrasi. Jawaban yang benar adalah B. Globalisasi. Kemudian soal yang kedua, Doni menjadi tenaga sukarelawan pasca bencana tsunami. Berarti ia telah mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila ke A 4, B 2, C 3, D 1. Jawaban yang benar adalah B, sila kedua. Kemudian soal yang ketiga, maraknya penggunaan internet merupakan dampak dari A. Globalisasi, B. Telekomunikasi, C. Imigrasi, D. Kebudayaan. Jawaban yang benar adalah A. Dampak dari globalisasi. Kemudian soal yang keempat, salah satu cara mengurangi pengaruh negatif globalisasi di bidang ekonomi antara lain dengan cara A. Setiap belanja selalu di pasar swalayan, B. Memakai kartu kredit sesuka hati, C. Tidak menonton televisi, D. Membeli produk dalam negeri. Jawaban yang benar adalah D. Membeli produk dalam negeri. Kemudian soal yang kelima, contoh kegiatan warga untuk mengokohkan kehidupan bermasyarakat adalah A. Mengadakan pesta perkawinan besar-besaran, B. Membayar orang melakukan siskamling, C. Debat pemilihan calon ketua RW, D. Membantu tetangga yang tertimpa musibah. Jawaban yang benar adalah D. Membantu tetangga yang tertimpa musibah. Kemudian soal yang keenam, contoh kerjasama antara teman yang berbeda agama, suku, dan budaya adalah A. Gotong royong membuat tempat ibadah bersama teman yang berbeda agama, B. Ikut melaksanakan ibadah bersama teman yang berbeda agama, C. Mempelajari budaya daerah lain dan meninggalkan budaya sendiri, D. Bergaul dengan teman yang satu suku saja. Jawaban yang benar adalah A. Gotong royong membuat tempat ibadah bersama teman yang berbeda agama. Kemudian soal yang ketujuh, berikut ini yang termasuk hubungan saling ketergantungan dan kerjasama dalam keluarga adalah iuran untuk membantu teman yang keluarganya dapat musibah, B. Membantu adik yang kesulitan mengerjakan PR, C. Keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, D. Gotong royong membersihkan selokan bersama warga lain. Jawaban yang benar adalah B. Membantu adik yang kesulitan mengerjakan PR. Kemudian soal yang ke-8. Di kelas Uni banyak siswa dari keluarga kaya. Bagaimana sebaiknya sikap Uni kepada teman sekelas dari keluarga kaya? A. Mengistimewakan siswa yang kaya, B. Malu untuk berteman dengan mereka, C. Berpikir bahwa mereka sombong,
D. Tetap berteman dan bersikap biasa. Jawaban yang benar adalah D. Tetap berteman dan bersikap biasa. Kemudian soal yang ke-9, untuk menghadapi globalisasi, kita harus A. Menonton banyak video, B. Bermain permainan daring, C. Meningkatkan keterampilan, D. Meminta uang saku lebih. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya C. Meningkatkan keterampilan. Kemudian soal yang ke-10, perhatikan teks berikut. Nah, perhatikan teks tersebut. Ini teks yang terdapat di buku tema 4. Teks di atas merupakan teks A. Investigasi, B. Narasi, C. Eksplanasi, D. Deskripsi. Jawaban yang benar adalah C. Teks eksplanasi. Kemudian soal yang ke-11, hal yang dibahas pada penggalan teks eksplanasi berikut adalah, perhatikan teksnya. A. Peran listrik dalam kehidupan pada era globalisasi. B. Proses terjadinya energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. C. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. D. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Jawaban yang benar adalah B. Proses terjadinya energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Soal yang ke-12, arti kata transmisi pada penggalan teks eksplanasi tersebut adalah A. Pembangkit tenaga listrik, uap dan sebagainya. B. Mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap atau udara. C. Pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lainnya. D. Alat untuk membuka atau menutup saluran sehingga fluida yang mengalir di dalamnya dapat diteruskan atau dihentikan. Jawaban yang benar adalah C. Pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lainnya. Kemudian soal yang ke-13, sesuai penggalan teks eksplanasi tersebut, fungsi katup pengaman adalah A. Mengubah energi gerak menjadi energi listrik. B. Mengatur masuknya air dari sungai atau waduk. C. Mengalirkan listrik kepada konsumen. D. Mengatur kapasitas tegangan generator. Jawaban yang benar adalah B. Mengatur masuknya air dari sungai atau waduk. Kemudian soal yang ke-14, informasi yang terdapat pada teks eksplanasi umumnya ditulis berdasarkan A. Pengalaman, B. Fakta, C. Opini, D. Perkiraan. Jawaban yang benar adalah B. Fakta. Jadi pada teks eksplanasi pada umumnya dituliskan berdasarkan fakta, bukan opini atau perkiraan. Soal yang ke-15, pada era globalisasi semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan yang seluruhnya menggunakan energi listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik berkurang. Salah satu cara yang harus kita lakukan adalah A. Memanipulasi listrik, B. Mencari sumber energi alternatif, C. Mengurangi penemuan baru teknologi, D. Menolak teknologi yang ada. Jawaban yang benar adalah
B. Mencari sumber energi alternatif. Soal yang ke-16, salah satu bentuk energi alternatif pada gambar adalah menggunakan A. Papan listrik, B. Panel surya, C. Tata surya, D. Tegangan surya. Jawaban yang benar adalah B. Panel surya. Nah, jadi panel surya digunakan untuk menangkap panas matahari. Kemudian soal yang ke-17, Eko membuat rangkaian listrik yang terdiri dari satu buah kentang, kabel, logam, dan lampu LED kecil. Namun, rangkaian tersebut tidak mampu untuk menyalakan lampu. Agar lampu dapat menyala, maka hal yang dapat dilakukan Eko adalah A. Memperpendek kabel, B. Memperpanjang kabel, C. Menambah jumlah kentang, D. Mengurangi jumlah kentang. Jawaban yang benar adalah C. Menambah jumlah kentang. Satu kentang saja tidak cukup karena kentang merupakan sumber energi. Nah, nyala lampu bergantung pada energi dalam kentang tersebut. Jika jumlah kentang banyak, maka lampu akan menyala semakin terang. Kemudian soal yang ke-18, bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar adalah A. Trafo, B. Generator, C. Panel surya, D. Electric box system. Jawaban yang benar adalah D. Electric box system. Soal yang ke-19, rangkaian pada gambar di bawah, bahan yang berfungsi sebagai kutub baterai adalah A. Kabel, B. Kentang, C. Paku dan koin, D. Kabel dan penjepit buaya. Jawaban yang benar adalah C. Paku dan koin. Paku berfungsi sebagai kutub negatif, sedangkan koin berfungsi sebagai kutub positif. Kemudian soal yang ke-20, pembangkit listrik yang menggunakan matahari sebagai sumber energinya disebut A. PLTS, B. PLTA, C. PLTB, D. PLTMH. Jawaban yang benar adalah A. PLTS. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Soal yang ke-21, sumber energi pada mikrohidro berasal dari A. Angin, B. Cahaya, D. Air sungai, D. Panas bumi. Jawaban yang benar adalah C. Berasal dari air sungai. Kemudian soal yang ke-22, kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization, yang artinya A. Menyatu, B. Mendunia, C. Garis besar, D. Perkembangan. Jawaban yang benar adalah B. Mendunia. Kemudian soal yang ke-23, kita bisa menjumpai makanan dan buah-buahan lokal di A. Pasar tradisional, B. Supermarket, C. Hypermarket, D. Mall. Jawaban yang benar adalah A. Di pasar tradisional. Kemudian untuk soal yang ke-24,
Perubahan pakaian anak remaja merupakan salah satu dampak dari A. Informasi, B. Transportasi, C. Globalisasi, D. Seni. Jawaban yang benar adalah C. Dampak dari globalisasi. Kemudian untuk soal yang ke-25, globalisasi dapat menyebabkan warisan budaya Nusantara seperti kesenian daerah, bahasa daerah, dan berbagai upacara adat menjadi semakin A. dikembangkan, B. diperhatikan, C. dicari, D. ditinggalkan. Jawaban yang benar adalah D. semakin ditinggalkan. Kemudian soal yang ke-26, poster niaga bertujuan untuk A. untuk penjualan, B. untuk pendidikan, C. untuk layanan kepada masyarakat, D. untuk peraga. Jawaban yang benar adalah A. untuk penjualan. Jadi poster niaga merupakan bertujuan untuk berjualan. Kemudian soal yang ke-27, gambar yang sekaligus merupakan pembungkus barang kemasan dagangan disebut A. pamflet, B. leaflet, C. etiket, D. emblase. Jawaban yang benar adalah D. emblase. Jadi emblase adalah pembungkus barang kemasan dagangan. Kemudian soal yang ke-28, poster biasanya dapat ditemukan di A. rumah sakit, B. stasiun kereta api, D. C. tempat umum, D. ruang kelas. Jawaban yang benar adalah C. biasanya ditemukan di tempat umum. Kemudian soal yang ke-29, poster di bawah termasuk jenis poster A. poster layanan masyarakat, B. poster kegiatan, C. poster niaga, D. poster pendidikan. Jawaban yang benar adalah D. poster pendidikan. Kemudian soal yang ke-30, poster yang digunakan untuk mengajak atau menghimbau masyarakat adalah A. poster kegiatan, B. poster layanan masyarakat, C. poster pendidikan, D. poster niaga. Jawaban yang benar adalah B. poster layanan masyarakat. Kemudian untuk soal yang ke-30, 31, siswa kelas 6 SD Negeri Bandung akan menyelenggarakan festival berpikir global bertindak lokal. Penulisan judul festival yang benar adalah A. berpikir global bertindak lokal. Perhatikan penulisannya. B. berpikir global, bertindak lokal. C. berpikir global, bertindak lokal menggunakan huruf kecil. D. berpikir global, bertindak lokal. Nah, penulisan yang benar untuk penulisan judul adalah A. berpikir global, bertindak lokal. Kemudian soal yang ke-32, berikut ini faktor utama yang harus diperhatikan ketika memulai suatu usaha, kecuali A. kebutuhan masyarakat, B. persaingan pasar, C. tinggi pengusaha, D.
D. Modal usaha. Jawaban yang benar adalah ya, kecuali C. Tinggi pengusaha. Kemudian soal 23. Berikut ini jenis usaha di bidang jasa kecuali A. Peternak, B. Dokter, C. Tukang ojek, D. Supir. Jawaban yang benar adalah A. Peternak, karena peternak merupakan jenis usaha di bidang barang. Kemudian soal yang ke-34, alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah A. Generator, B. Transformator, C. Akumulator, D. Kincir. Jawaban yang benar adalah A. Generator. Kemudian soal yang ke-35, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas dan titik-titik diingat. A. Sulit, B. Rumit, C. Mudah, D. Susah. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya C. Mudah diingat. Jadi kalimat poster itu harus menggunakan kalimat yang jelas, padat, menarik, dan mudah diingat. Kemudian soal yang ke-36, batik merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari negara A. Jepang, B. India, C. Cina, D. Indonesia. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya D. Indonesia. Jadi batik merupakan kekayaan budaya dari Indonesia. Kemudian soal yang ke-37, dalam cerita pengrajin Garut yang menembus dunia, Mang Samad memiliki usaha membuat A. bola, B. tas kulit, C. sendal kulit, D. topi kulit. Jawaban yang benar adalah C. sendal kulit. Kemudian soal yang ke-38, Eko mempunyai AC dan kipas angin di kamarnya. Siang itu cuaca sangat terik sehingga Eko memerlukan penyejuk udara. Untuk menghemat energi listrik, sebaiknya Eko menggunakan A. AC, B. kipas angin, C. AC dan kipas angin, D. AC dan membuka jendela. Jawaban yang benar adalah B. Sebaiknya menggunakan kipas angin. Kemudian soal yang ke-39, alat yang digunakan untuk mencegah kebakaran ketika terjadi hubungan arus pendek atau korsleting listrik adalah A. steker, B. stop kontak, C. sekring, D. saklar. Jawaban yang benar adalah C. sekring. Kemudian soal yang ke-40, pada kipas angin energi listrik berubah menjadi energi A. air, B. panas, C. gerak, D. bunyi. Jawaban yang benar adalah C. berubah menjadi energi gerak. Kemudian soal yang ke-41, salah satu bukti adanya globalisasi adalah A. komunikasi antar negara sangat mudah, B. mengirim pesan menggunakan surat, C. tidak beragamnya fashion, D. hiburan yang monoton. Jawaban yang benar adalah A. komunikasi antar negara sangat mudah. Kemudian soal yang ke-42,
Kegiatan untuk menghasilkan barang disebut A. Kegiatan konsumsi, B. Kegiatan distribusi, C. Kegiatan mobilisasi, D. Kegiatan produksi. Jawaban yang benar adalah D. Kegiatan produksi. Dari produksi adalah merupakan kegiatan yang menghasilkan barang. Kemudian soal yang ke-43, kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut A. Impor, B. Ekspor, D. Transport, D. Barter. Jawaban yang benar adalah B. Ekspor. Jadi kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Kemudian soalnya ke-44, tari Nusantara yang pola lantainya segi 4. Di antaranya adalah A. Tortor, B. Tari Saman, C. Tari Jaipong, D. Tari Kerang. Jawaban yang benar adalah A. Tari Tortor. Kemudian soal yang ke-45, sebuah gambar yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat disebut A. Reklame, B. Koran, C. Buku, D. Lukisan. Jawaban yang benar adalah A. Reklame. Soal yang ke-46, di bawah ini beberapa contoh reklame, kecuali A. Poster, B. Spanduk, C. Baliho, D. Sampul buku. Jawaban yang benar adalah D. Sampul buku. Sampul buku bukan merupakan contoh reklame. Kemudian soal yang ke-47, terdiri dari nada Do, Mi, Sol, merupakan jenis chord, chord C, B. Chord F, C. Chord G, D. Chord J. Chord J. Jawaban yang benar adalah C. Chord G. Kemudian soal yang ke-48, gambar di bawah ini merupakan teknik pukulan silat, yaitu A. Pukulan lurus, B. Pukulan melingkar, C. Pukulan bandul, D. Pukulan tegak. Jawaban yang benar adalah B. Pukulan melingkar. Nah, jadi pada gambar merupakan teknik pukulan silat yaitu pukulan melingkar. Kemudian soal yang ke-49, dalam pencak silat bukan hanya teknik pukulan saja, melainkan berupa tangkisan. Gambar di bawah ini merupakan tangkisan A. Tangkisan dalam, B. Tangkisan bawah, C. Tangkisan atas, D. Tangkisan luar. Jawaban yang benar adalah C. Tangkisan atas. Kemudian soal yang ke-50, soal yang terakhir, agar kebudayaan Indonesia tetap lestari, hal yang harus kita lakukan adalah A. Mempelajari meskipun di era globalisasi, B. Tinggalkan saja karena sudah globalisasi, C. Tidak mau mempelajarinya, D. Cuek saja karena teknologi canggih. Jawaban yang benar adalah A. Mempelajari meskipun di era globalisasi. Bagaimana menurutmu latihan-latihan soal di Laskar Pelangi Channel tersebut? Menurut Mama lumayan bagus, Pak.
Cocok buat anak-anak yang butuh persiapan ujian semester. Nanti jangan lupa Ma, beritahu anak kita untuk subscribe channel tersebut ya Ma. Baik Pak, nanti Mama sampaikan buat anak kita.